Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nurfika dari kelas PG SDC dengan NIM 230102073. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Denny Chandra. Dampak negatif penggunaan gadget pada anak di usia dini. Yang pertama, bagaimana penggunaan gadget pada anak usia dini dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak. Yang kedua, bagaimana solusi yang efektif yang dapat ditemukan untuk mengatasi dampak negatif penggunaan gadget pada anak usia dini. Penggunaan gadget pada anak usia dini dapat memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan psikologis mereka. Berikut beberapa cara penggunaan gadget dapat mempengaruhi anak. Yang pertama, ketergantungan dan gangguan tidur. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget mungkin menjadi tergantung padanya. Ini bisa mengganggu tidur mereka dan mengakibatkan gangguan tidur yang berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis. Yang kedua, keterbatasan interaksi sosial. Anak-anak perlu berinteraksi dengan teman sebayanya untuk belajar kemampuan sosial. Terlalu banyak waktu di depan layar dapat mengurangi interaksi sosial mereka. Yang penting, dalam perkembangan psikologis, yang ketiga, keterlambatan perkembangan bahasa. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan bahasa anak. Anak mungkin lebih memilih bermain game daripada berbicara atau membaca. Yang keempat, dampak emisional. Paparan konten di media sosial atau game yang tidak sesuai di usia bisa memengaruhi emosi anak. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, atau masalah perilaku. Yang kelima, kurangnya kreativitas. Anak-anak perlu waktu luang untuk bermain, berimajinasi, dan mengembangkan kreativitas. Gadget bisa mengurangi waktu mereka untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Yang keenam, perkembangan fisik. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas fisik anak. Ini bisa berdampak pada perkembangan fisik mereka, seperti masalah obesitas. Penting bagi orang tua untuk memantau penggunaan gadget anak-anak, membatasi waktu layar, dan memastikan bahwa gadget digunakan secara bijak sesuai dengan usia anak. Interaksi langsung, kegiatan fisik, dan pembelajaran yang seimbang tetap diperlukan untuk perkembangan psikologis yang sehat pada anak usia dini. Ada beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi dampak negatif penggunaan gadget pada anak-anak. Yang pertama, batasan waktu layar. Tentukan batasan waktu harian untuk penggunaan gadget. Misalnya, Anda dapat mengatur jadwal waktu layar seperti hanya boleh menggunakan gadget selama 1 atau 2 jam sehari. Yang kedua, kontrol konten. Pilih dengan hati-hati konten yang sesuai dengan usia anak. Aktifkan pengaturan kontrol orang tua pada perangkat dan aplikasi untuk memblokir konten yang tidak sesuai. Yang ketiga, contoh yang baik. Orang tua dan pengasuh harus memberikan contoh yang baik dengan mengurangi penggunaan gadget mereka sendiri di depan anak-anak. Yang keempat, aktivitas luar. Aktivitas luar ruangan. Ajak anak-anak untuk bermain di luar ruangan dan melakukan aktivitas fisik. Ini membantu mereka menjaga keseimbangan antara waktu di depan layar dan waktu di luar ruangan. Yang kelima, aktivitas bersama. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak dan bermain bersama, membaca atau berbicara. Ini membantu memperkuat ikatan keluarga dan merangsang perkembangan sosial dan emosional anak. Yang keenam, pendidikan tentang media digital. Ajari anak-anak tentang penggunaan yang bijak dan aman dari media digital. Diskusikan risiko yang mungkin muncul dan cara mengatasinya. Yang ketujuh,
Ruangan bebas gadget. Tetapkan ruangan tertentu di rumah yang bebas dari gadget, seperti ruang makan atau kamar tidur untuk mengurangi godaan. Yang kedelapan, komunikasi terbuka. Selalu berbicara dengan anak-anak tentang penggunaan gadget dan dampaknya. Biarkan mereka tahu mengapa batasan diterapkan dan diskusikan bersama mereka. Yang kesembilan, pilihan gadget yang tepat. Pilih perangkat yang sesuai dengan usia anak-anak dan aplikasi pendidikan yang bermanfaat. Beberapa perangkat memiliki mode anak-anak yang dapat membatasi fungsionalitas. Yang 10, berkolaborasi dengan sekolah. Diskusikan kebijakan penggunaan gadget di sekolah dan kolaborasi dengan guru dan staf sekolah untuk memastikan penggunaan gadget yang seimbang. Penting untuk mengimplementasikan solusi ini dengan konsisten dan berdasarkan usia dan kebutuhan anak-anak. Selain itu, teruslah memantau dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan anak-anak Anda. Penelitian ini berguna banget karena bisa bikin kita paham banget gimana sebenarnya gadget pengaruh perkembangan anak-anak. Jadi, bisa ngebantu kita buat keputusan yang makin cerdas, bikin solusi keren buat manajemen gadget anak, dukung kebijakan yang oke, dan tingkatin kesejahteraan anak-anak. Selain itu, bisa bikin kita tambah update dan cerdas tentang masalah ini. Dan tentunya ikut andil dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak psikologis dari penggunaan gadget pada anak-anak usia dini, mengidentifikasi faktor penyebab, mengukur perubahan dalam perilaku dan kesejahteraan mereka, serta mengembangkan rekomendasi yang dapat membantu orang tua pendidik dan masyarakat mengelola penggunaan gadget anak-anak secara bijak. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan psikologis anak-anak.